Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hikmatul Fauzia dengan NIM 241105007. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa alkalimetri yang termasuk dalam mata kuliah kimia farmasi yang diampu oleh Ibu Pemta Diadeka, SSI, MSI. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan larutan lain yang diketahui konsentrasinya. Titik ekuivalen di mana mol zat titrat sama dengan mol penitran. Titik ekuivalen tidak bisa diamati secara fisik tapi menggunakan perhitungan. Titik akhir titrasi di mana pertama kali ketika terjadi perubahan warna yang terjadi pada saat titrasi. Jenis-jenis titrasi asam basa. Pertama, titrasi alkalimetri biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi atau jumlah asam dengan larutan basa standar NaOH atau KOH. Titrasi asidimetri digunakan untuk menentukan konsentrasi jumlah basa dengan larutan asam standar HCl H2SO4. Penentuan indikator. Biasanya indikator yang digunakan pada alkalimetri adalah phenolphthalein atau PP, asidimetri adalah metil merah atau MM. Dan ada static flame, buret, corong kaca, Becker glass, Erlenmeyer, larutan NaOH, asetosal, aqueous, pipet tetes, dan PP sebagai indikator. Langkah pertama, lakukan pembilasan Becker buret dengan menggunakan aqueous. Tidak lupa pada atas buret diberikan corong kaca. Setelah itu, tuang cairan aqueous kepada gelas Becker, begitu juga pada NaOH. Setelah itu, dituang pada Becker gelas yang kosong. Selanjutnya, pipet 10 ml asetosal menggunakan pipet ukur dan masukkan pada Erlenmeyer. Dipipet 3 tetes indikator PP dan dimasukkan kepada Erlenmeyer. Lalu siapkan Erlenmeyer, static flame, corong kaca, buret, dan Becker glass yang berisikan NaOH 0,1 molar. Dituang NaOH ke dalam buret hingga garis 0. Setelah itu titrasikan Erlenmeyer yang berisikan 10 ml asetosal dan indikator PP dengan titran NaOH 0,1 molar. Goyangkan Erlenmeyer pada saat titrasi hingga menemukan perubahan warna pada awal titrasi. Catat volume NaOH yang digunakan pada saat titrasi hingga larutan mengalami perubahan warna. Titrasi dihentikan saat terjadi perubahan warna pink. Jangan lupa catat volume NaOH yang dibutuhkan. Perhitungan kadar asetosal dengan rumus mol asam sama dengan mol basa, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 konsentrasi asetosal yang dicari, M2 konsentrasi NaOH 0,1 molar, V1 adalah volume asetosal 10 ml, V2 adalah volume NaOH yang didapat dari titrasi pada saat titrasi berlangsung.
Kesalahan pada saat titrasi. Kesalahan pada saat titrasi dapat terjadi karena perbedaan titik ekivalen dan titik hasil titrasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan faktor pada saat praktikal melakukan titrasi mengalami kesalahan dalam pembuatan reagen baku primer maupun larutan baku sekunder.